pH tanah atau tingkat keasaman dan kebasahan tanah adalah faktor yang sangat mempengaruhi kesuburan tanah pertanian. Bagaimana pH dapat mempengaruhi kesuburan tanah? Seperti apa seharusnya pH yang ideal agar tanah menjadi subur? Apa itu tanah asam? Apa itu tanah basah? Temukan semua jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan tingkat kesuburan tanah adalah pH atau potential of hydrogen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang pH tanah. Apa itu pH tanah? Bagaimana dia mempengaruhi kesuburan tanah? Dan bagaimana pH yang ideal agar tanah dapat disebut sebagai tanah yang subur. Kita akan membahas semuanya, tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. pH tanah adalah sebutan yang mengacu pada tingkat keasaman dan kebasahan suatu tanah pertanian yang ditunjukkan dengan skala angka 0 sampai 14. pH atau tingkat keasaman dapat dikatakan netral ketika dia berada pada angka 7. Tetapi tingkat pH yang toleran untuk dapat ditumbuhi oleh tanaman dengan subur adalah kisaran angka 6,5 sampai 7,5. Suatu bahan atau tanah dapat dikatakan memiliki nilai pH yang netral jika grafik pada skala pH menunjukkan tepat pada angka 7. Jika grafiknya menunjukkan angka yang lebih rendah daripada angka 7, maka tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah asam atau memiliki keasaman yang tinggi. Semakin rendah angka yang ditunjukkan, maka semakin tinggi keasaman tanah tersebut. Sedangkan jika grafik penilaian menunjukkan angka di atas 7, maka tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah basah atau memiliki kebasahan tinggi. Semakin tinggi angka yang ditunjukkan, maka semakin tinggi pula tingkat kebasahan tanah tersebut. Di alam bebas, kita dapat menilai tingkat keasaman tanah dengan melihat kehadiran vegetasi yang tumbuh di sekitar kita. Sebagai contoh, di hadapan saya saat ini ada tanaman melastoma yang dalam bahasa lokal disebut sebagai senggani atau harendong. Tanaman melastoma ini adalah salah satu tanaman yang sangat toleran jika tumbuh di tanah yang memiliki keasaman tinggi. Cara lain untuk menilai tingkat keasaman tanah adalah dengan melihat warna tanah yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, di sini adalah tanah yang berwarna merah dan di sekitarnya ada air yang kelihatan berkarat karena kelebihan zat besi. Ini menandakan bahwa tanah yang ada di tempat ini memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Untuk dapat mengetahui tingkat pH tanah secara lebih akurat, kita dapat menggunakan alat pH tester seperti ini atau alat ini. Cara lain untuk dapat mengetahui tingkat pH tanah adalah dengan melakukan pengukuran secara manual menggunakan kertas lakmus atau kunyit. Kenapa kita perlu mengetahui tingkat pH tanah dan apa hubungannya dengan tingkat kesuburan tanah? Begini penjelasannya. Semua jenis tanaman dapat bertumbuh dengan subur apabila tanaman tersebut dapat menyerap unsur hara dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya dengan baik, seperti contohnya unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara yang lainnya. Tentu saja syaratnya adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tersebut tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang mencukupi. Nah, teman-teman, tabel ini menunjukkan hubungan antara pH tanah dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Pada bagian bawah terdapat angka-angka yang menunjukkan skala pH tanah yang dimulai dari angka 4,0 sampai angka 10,0. Sedangkan pada bagian kiri
terdapat unsur-unsur hara yang tersedia di dalam tanah seperti nitrogen, fosfat, potasium, belerang, kalsium, magnesium, ferrum, mangan, boron, tembaga dan seng, dan molibdenum. Pada bagian grafik terdapat batangan-batangan yang menunjukkan skala ketersediaan unsur hara tersebut di dalam tanah. Warna biru menunjukkan ketersediaan unsur hara dalam jumlah yang besar, sedangkan warna merah menunjukkan ketidaktersediaan unsur hara tersebut di dalam tanah. Nah, mari kita lihat. Pada skala angka 6,5 sampai 7,0, hampir semua unsur hara tersedia dalam jumlah yang cukup atau dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman. Pada skala yang menunjukkan ketersediaan zat besi atau ferrum, memang warnanya menunjukkan warna kuning. Itu artinya ferrum tersedia dalam jumlah yang kecil. Tetapi ini justru sangat tepat karena memang unsur hara ferrum atau zat besi dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang kecil. Sedangkan potasium atau kalium dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, pada skala angka 6,5 sampai 7, bahkan sampai skala selanjutnya, potasium tersedia dalam jumlah yang besar sesuai dengan warna yang ditunjukkan, yaitu warna biru. Ada satu unsur hara yang menonjol pada skala yang rendah, yaitu zat besi atau ferrum. Pada skala yang sangat rendah, tepatnya pada angka 4,0, terdapat ketersediaan unsur hara ferrum atau zat besi yang sangat besar. Nah, inilah yang menunjukkan keasaman tanah yang sangat tinggi yang ditandai dengan warna merah atau berkaratnya air pada sekitar tanah tersebut seperti yang saya contohkan tadi. Dan keberadaan ferrum atau zat besi dalam jumlah yang besar justru meracuni tanaman. Itulah sebabnya tanaman tidak dapat tumbuh pada tingkat keasaman yang sangat tinggi. Nah, pada skala angka 6,5 sampai 7,0 dapat kita lihat bahwa hampir semua unsur hara tersedia dalam jumlah yang besar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah sebabnya kita sering mengatakan bahwa pada skala angka atau pada pH tanah 6,5 sampai 7,0, hampir semua tanaman dapat tumbuh dengan baik karena pada skala tersebut terdapat kesesuaian antara tingkat pH tanah dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Nah, teman-teman, dengan demikian menjadi jelas bahwa pH tanah atau tingkat keasaman tanah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah. Itulah sebabnya pH tanah adalah salah satu faktor penting bagi kesuburan tanah. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada video berikutnya saya akan sampaikan bagaimana cara mengukur pH tanah dengan menggunakan alat sederhana, dengan menggunakan kunyit dan kertas lakmus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya para petani organik. Salam organik.